Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bergabung di dalam Sekar pagi ini. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kita melakukan berbagai aktivitas sepanjang satu hari ini, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama membaca satu ayat dari firman Tuhan dan juga bersama-sama untuk merenungkannya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Setiap hari kami bisa merasakan kasih-Mu yang terus baru di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Walaupun mungkin seringkali kami tidak mengasihi Tuhan melalui perkataan, melalui pikiran kami ataupun perbuatan kami. Tetapi kasih-Mu tetap bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk kasih-Mu. Engkau beri kami kesempatan untuk bersama-sama akan membaca dan merenungkan satu ayat dari firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan agar kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan melalui ayat ini. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat saya memukul tangan saya, maka rasa sakit yang akan saya rasakan. Lalu saya membayangkan bagaimana kalau hal demikian saya lakukan, saya perbuat kepada orang lain. Pasti orang tersebut merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan, atau bahkan mungkin lebih. Rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa, atau rasa benci. Lalu bagaimana supaya hal ini tidak terjadi kepada diri kita atau juga kepada orang lain? Matius 22 ayat 39 berkata, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Perintah mengasihi adalah perintah yang diberikan Tuhan. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Hukum kasih ini merupakan rangkuman atau merupakan seluruh pengajaran Alkitab yang diintisarikan dalam dua hukum ini, yaitu kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah itu terlihat dalam kasih kita kepada sesama. Mengasihi sesama artinya mengasihi orang yang kita sayangi dan mengasihi orang yang memusuhi kita. Mengasihi orang yang baik, yang sayang kepada kita sangatlah mudah. Namun sukar bagi kita untuk mengasihi orang yang sudah menyakiti atau berbuat jahat kepada kita. Bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, atau bahkan mungkin tidak pernah kita untuk memaafkannya. Tapi apakah mungkin tidak bisa? Mengasihi Allah yang benar, kita pun harus mengasihi orang yang tidak bisa menerima kita, orang yang tidak bisa mengasihi kita. Jika kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, orang yang sayang kepada kita, dan membenci sesama, maka kita belum mengasihi Allah yang benar. Kita berdusta kepada Allah. Kita membuat Allah berdusta. Allah adalah kasih.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang ingin berbuat baik terhadap dirinya sendiri, ingin mendapatkan yang terbaik bagi dirinya. Nah, hal ini pun kita lakukan juga terhadap sesama, kepada orang lain. Berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang lain, memberi yang terbaik kepada sesama. Seseorang yang terus belajar untuk melakukannya, apalagi terhadap orang yang sudah menyakitinya atau berbuat jahat kepadanya, dia sedang belajar untuk memaafkan dirinya. Dia pun juga belajar untuk mengasihi Allah yang benar, mengasihi Allah yang sesungguhnya. Apakah bisa? Apakah kita mampu? Roh Kudus akan menolong kita untuk mengasihi Allah yang benar, yang itu kita nyatakan melalui kasih kita kepada sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Bapak, Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami tahu dan kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh kelemahan. Kami masih belum, atau mungkin kami tidak bisa untuk mengasihi orang yang sudah menyakiti hati kami, yang sudah berbuat jahat kepada kami. Tapi firman-Mu mengingatkan kami, Engkau mengingatkan kami, bahwa Engkau sudah mengasihi orang yang melakukan perbuatan jahat. Engkau sudah mengasihi orang yang sudah melakukan atau menganiaya Engkau sewaktu Engkau masih hidup di dunia ini. Itu mengajarkan kami, Tuhan bisa dan Tuhan akan menolong kami untuk bisa mengasihi sesama, teristimewa kepada orang yang sudah menyakiti atau berbuat jahat kepada kami. Itu adalah tanda bahwa kami bisa memaafkan diri kami. Kami bisa memaafkan orang itu. Kami bisa memaafkan orang lain. Kami bisa menerima mereka dan mengasihi mereka seperti yang Tuhan ajarkan. Kami tidak mampu, tetapi kami percaya dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajarkan kami untuk belajar mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tolonglah kami, dan inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selamat mengasihi.